どこまで行けるか試してみよう。さあ、出発の時間だ。GR86 か。君の腕前を見せてもらおうか。土屋さん？先生と呼びなさい。マスタークラスへようこそ。 Master the drive in the all-new Toyota GR86. Toyota 86, nama yang gak asing ya bagi para car enthusiast. Mobil ini dibuat oleh Toyota sebagai peringatan tentang kesuksesan dari AL86 di tahun 80 dan Toyota Supra di tahun 90-an. Mereka ingin menghidupkan kembali momen-momen itu dengan memulai proyek mobil sport mereka yang sempat vakum ketika memasuki tahun 2000-an, yang dimana pasarnya sudah berganti dari mobil yang kenceng ke mobil keluarga dengan kapasitas yang besar. Dari kejadian inilah proyek Toyota 86 lahir. Sebelum gue lanjut, gue mau ngasih tahu dulu kalau gue udah pernah bikin video tentang Toyota Corolla, Celica, MR2, dan yang pasti Supra. Semua mobil tadi bisa kalian tonton di pojok kanan atas ya. Oke, sekarang balik lagi ke video. Tahun 2007, Toyota memperkenalkan mobil sport konsep mereka yang diberi nama Toyota FTHS, yang merupakan singkatan dari Future Toyota Hybrid Sport. Mobil ini merupakan mobil sport murni dengan konfigurasi front engine rear-wheel drive. Konsep ini dibuat sebagai harapan Toyota untuk kembali ke pasar sports car. Mobil ini menggunakan mesin V6 yang berkapasitas 3.500 cc dengan tambahan motor listrik di dalamnya yang bisa menghasilkan 400 tenaga kuda ke roda belakang. Walaupun cuma mobil konsep, Toyota ingin menjual FTHS ini di kisaran harga $30.000 atau sekitar 270 juta rupiah saat itu. Tapi Toyota tidak memberi kepastian tanggal produksi massalnya, dan akhirnya mobil ini diberhentikan gitu saja sama Toyota. Dari mobil inilah Toyota sudah mempunyai fondasi tentang mobil sport mereka yang akan datang, yaitu Toyota 86 dan Toyota Supra generasi kelima. Setahun kemudian, Toyota membeli 16% saham dari Fuji Heavy Industry yang merupakan induk perusahaan dari Subaru yang merupakan pesaing dari Toyota yang sekarang jadi teman baru mereka. Setelah membeli saham tersebut, Toyota kembali melanjutkan proyek mobil sport mereka dengan harapan Subaru akan membantu mereka. Subaru kemudian memberikan ide bahwa mobil sportnya harus menggunakan all-wheel drive. Tapi Toyota menolak ide itu dan memberikan semua tanggung jawab proyek ini kepada Tetsuya Tada yang merupakan senior di Toyota selama 20 tahun yang bertanggung jawab di bagian perancangan sasis. Tetsuya diberi kebebasan oleh bosnya untuk merancang mobil sportnya sendiri. Dia ingin melanjutkan ide dari Toyota FTHS yang kemarin, tapi terlalu rumit karena bermesin hybrid. Kemudian teringat dengan MR2 yang sukses saat itu, tapi berlayout mid-engine. Nah, kemudian beberapa anggota tim Tetsuya, mereka bercerita bahwa ketika mereka masih muda, mereka tuh pernah punya AL86. Dari situlah ide Tetsuya untuk menciptakan mobil sport yang kompak dan fun to drive lahir. Keputusan ini sangat tepat, karena AL86 merupakan sebuah Corolla yang ringan, dan semua orang suka sama Corolla, karena simple dan murah. Setelah menentukan ide dasar dari Toyota 86, Tetsuya tinggal mencari mesin apa yang cocok untuk mobil kompak ini. Setelah melihat semua seri sport car buatan Toyota, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan mesin dengan bentuk boxer yang terinspirasi dari Toyota Sport 800 yang merupakan mobil sport pertama buatan Toyota dengan mesin boxer kecil yang lincah. Dan Tetsuya ingin 86 seperti Sport 800 itu karena mesin boxer merupakan mesin yang kompak dan bisa diletakkan serendah mungkin sehingga menghasilkan titik gravitasi yang rendah untuk menghasilkan pembagian beban yang hampir sama rata, yaitu 53-47% yang akan meningkatkan stabilan mobil dalam bermanuver. Sekarang Tetsuya cuma ada satu masalah, Toyota nggak bikin mesin boxer. Jadinya dia kembali mengajak Subaru untuk bekerja sama karena mereka kan sudah berpengalaman membuat mesin boxer dari tahun 1966. Akhirnya Subaru pun setuju untuk kembali bekerja sama setelah mereka melihat prototipe D86. Semua produksi D86 dilakukan di pabrik Subaru yang berada di Gunma, Jepang. Subaru kemudian membuatkan mesin boxer khusus untuk Toyota 86 yang berkode FA20D dengan bantuan teknologi injeksi dari Toyota yaitu D4S.
Mesin ini merupakan mesin boxer 4 silinder yang berkapasitas 2000 cc dengan torsi sebesar 205 Nm yang dapat menghasilkan 203 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 6 speed atau matic 6 speed. Mobil ini diklaim memiliki akselerasi dari 0 ke 100 dalam waktu 6 detik dan top speednya mencapai 230 km per jam. Kelihatan biasa aja ya, padahal Subaru Forester dengan mesin yang sama, dia itu pakai turbo loh. Tapi 86 ini nggak pakai apa-apa. Bahkan bos dari Toyota, yaitu Akio Toyoda, bertanya sama si Tetsuya ini. Dia bertanya, apa sih kelebihan 86 ini dibanding mobil sport yang lain? Dan Tetsuya menjawab, tidak ada. Karena memang ya tujuan dari project ini adalah membuat mobil yang fun to drive. Sama seperti i86 kan, dia itu non-turbo, 4 silinder, dan dengan konfigurasi front engine rear wheel drive. Itu aja kelebihannya, fun to drive kompak. Jadinya project ini tuh sempat mangkrak selama 6 bulan. Dan entah kenapa tiba-tiba dapat suatu keajaiban, project 86 ini akhirnya disetujui sama Akio Toyoda setelah dia mencoba mengendari prototipe dari 86. Dan akhirnya Toyota 86 generasi pertama yang berkode ZN6 resmi diperkenalkan ke publik di pameran Tokyo Motor Show dengan nama Toyota FT86 Concept di bulan Desember 2011. Dan mulai dijual pada bulan Maret 2012 dengan kisaran harga $31.000 atau sekitar 300 juta rupiah saat itu. Mobil ini dijual dengan berbagai nama oleh Toyota, seperti contoh ada Toyota 86 untuk pasar Asia, Australia, Amerika Utara, dan Afrika Selatan. Lalu ada GT86 untuk pasar Eropa dan Selandia Baru. Subaru juga menjual 86 sebagai BRZ, yang merupakan singkatan dari Boxer Rear Wheel Drive Z-Night atau Bintang. Lalu apa sih bedanya 86 sama BRZ? Walaupun keduanya merupakan mobil yang sama, yang paling kelihatan perbedaannya ada di emblem mereknya tentu saja. Sama di bagian depannya, yaitu desain grill dan fog lampnya. Untuk 86 itu menggunakan bentuk grill dari trapesium, dan di BRZ bentuk trapesiumnya itu dibalik jadi seperti mulut yang ketawa. Lalu perbedaan lainnya ada di settingan suspensinya. BRZ cenderung lebih stabil ketika bermanuver, tidak seperti 86 yang lebih lincah dan sering mengalami oversteer. Sisanya mereka berdua adalah mobil yang sama. Dan ada nama yang terakhir, yaitu ada Scion FRS yang dijual khusus untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada. Lah, Scion itu merek apa bang? Oke, jadi gini. Scion merupakan divisi dari Toyota yang didirikan pada tahun 2003. Mereka memasarkan mobilnya di Amerika Serikat dan Kanada dengan menargetkan anak muda sebagai konsumen utamanya. Karena di Amerika sana, image atau gambaran dari Toyota itu terkenal dengan mobilnya para orang tua. Makanya diciptakanlah Scion ini. Tapi bukannya anak muda yang beli mobil ini, masih tetap malah bapak-bapak yang suka sama si Scion ini. Makanya Toyota 86 ini di-rebrand sama Toyota sebagai Scion FRS yang merupakan singkatan dari Front Engine Rear Wheel Drive Sport. Dengan harapan mobil ini bisa menarik hati para remaja Amerika di sana. Dan ternyata usaha Toyota berhasil dengan menjual mobil sport yang terjangkau dan menghidupkan kembali nama dari Scion. Tapi sayang, itu semua tidak bertahan lama. Di tahun 2016, Toyota memutuskan untuk menyuntik mati brand Scion dan merebrand semua mobilnya menjadi Toyota. Dan berjanji bahwa semua mobil buatan Scion itu bisa diservis di semua dealer Toyota. Aduh, jadi kasihan. Oke, sekarang balik lagi ke 86 dan BRZ. Pada tahun 2013, Subaru meluncurkan model BRZ TS khusus untuk pasar Jepang yang dirancang langsung oleh STI dan hanya diproduksi sebanyak 500 unit. Model TS ini membawa upgrade yang menyempurnakan pengaturan suspensi, velg BBS 18 inci, body kit STI, dan brake kit dari Brembo, serta penggunaan bahan Alcantara di interiornya. Untuk mesinnya tuh semua masih sama, tidak ada yang beda. Lanjut ke tahun 2016, 86 mendapatkan facelift di eksteriornya, disusul dengan BRZ di tahun 2017. Perubahannya cuma ada di bagian bumper dan desain velg yang baru. Di interior juga diupdate dengan lebih banyaknya material soft touch di dalamnya. Untuk mesinnya masih sama, cuman dikasih fitur baru yaitu Hill Start Assist untuk semua tipenya. Di tahun yang sama, Toyota juga memperkenalkan 86 Shooting Brake. Mobil ini merupakan versi hatchbacknya dari Toyota 86. Tapi sayang tidak ada info lanjutan mengenai konsep ini dan udah dilupakan gitu aja sama Toyota. 4 tahun kemudian, pada tanggal 18 November 2020, Subaru memperkenalkan generasi kedua dari BRZ, yang kemudian disusul oleh Toyota pada tanggal 5 April 2021.
dengan nama yang baru yaitu GR86. Karena mobil ini masuk ke dalam keluarga GR yang merupakan seri mobil performa buatan Toyota. Generasi kedua ini yang berkode ZN8 menggunakan sasis dari Subaru Global Platform yang disingkat SGP, yang merupakan sasis baru yang dibuat di tahun 2016 untuk semua seri mobil buatan Subaru. Masih mempertahankan formula yang sama yaitu front engine dan rear wheel drive, generasi kedua ini masih menggunakan mesin boxer 4 silinder, tapi sekarang kapasitasnya lebih besar yaitu 2400 cc dengan torsi sebesar 255 Nm yang dapat menghasilkan 230 tenaga kuda ke roda belakang melalui pilihan transmisi manual 6 speed atau matic 6 speed. Selain mesin dan desain yang baru, semua part-part yang ada di dalamnya itu masih sama seperti generasi sebelumnya. Karena generasi ini tuh hanya bertambah 9 kg saja dari berat aslinya yang sekitar 1280 kg. Bisa kita lihat layout atau tata letak interior ini masih sama seperti generasi yang awal. Yang membedakan tuh cuma di bagian speedometernya saja, karena yang sekarang tuh udah full digital. Dan perbedaan antara BRZ dan GR86 ada di emblem-emblem, body kit, dan fitur khusus yaitu kursi pemanas yang hanya ada untuk GR86 saja. Sisanya itu masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk yang GR86 itu sampai sekarang masih belum rilis ya ke publik. Rumornya itu bakal rilis di bulan September nanti. Nah, buat yang penasaran sama GR86, kalian bisa lihat tuh review-review dari BRZ yang baru. Karena mobilnya itu nggak ada bedanya kecuali dari emblem sama body kitnya. Sisanya untuk mesinnya masih sama. Kesimpulannya, Toyota 86, BRZ sama FRS ini adalah mobil yang sama. Mobil ini lahir karena usaha dari Toyota untuk menghidupkan kembali kelas sports car yang murah. Kayaknya sampai di sini dulu ya video kali ini. Jika ada info yang salah bisa kalian koreksi di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.